Kebanyakan pria di atas usia 60 tahun tidak tahu bahwa cara mereka minum air setiap hari secara diam-diam dapat melemahkan ereksi, menurunkan testosteron, dan menguras energi mereka. Kedengarannya luar biasa, tetapi kenyataannya segelas air sederhana, bila digunakan dengan cara yang benar, dapat mengubah kesehatan seksual Anda. Dan jika Anda telah berjuang dengan kelembutan, kecemasan performa, atau hanya kehilangan percikan yang pernah Anda miliki, ini mungkin mata rantai yang hilang yang tidak pernah diberitahukan siapapun kepada Anda. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang ahli urologi bersertifikat dan pakar kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Saya telah merawat ribuan pria berusia 60-an, 70-an, dan 80-an, dan saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa usia bukanlah musuh, melainkan pengabaian terhadap hal-hal kecil. Karena sebagian besar yang kita salahkan pada penuaan sebenarnya berasal dari kebiasaan yang bisa diubah. Bagaimana jika hal yang Anda minum sepanjang hidup Anda, air, ternyata bisa menyabotase ereksi Anda hanya karena Anda meminumnya dengan cara yang salah. Dan bagaimana jika hanya dengan beberapa penyesuaian dalam cara dan waktu Anda menghidrasi diri dapat meningkatkan sirkulasi, menaikkan testosteron secara alami, dan mengembalikan kepercayaan diri yang Anda kira telah hilang selamanya. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda dengan tepat bagaimana air bisa menjadi alat alami paling kuat yang Anda miliki untuk meningkatkan aliran darah, kesehatan hormon, dan kekuatan ereksi. Dan nanti saya akan mengungkapkan kebiasaan sederhana 7 detik yang bila dipasangkan dengan hidrasi yang tepat dapat secara dramatis meningkatkan performa Anda. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat. Tekan tombol itu dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah melewatkan tips kesehatan yang mengubah hidup yang dibuat khusus untuk pria di atas 60 tahun. Dan jika Anda merasa ini bermanfaat, ketik 1 di kolom komentar. Jika kurang kena, ketik 0. Umpan balik Anda membantu saya membuat konten ini lebih baik untuk Anda. Baiklah, sekarang mari kita ke inti permasalahannya, karena hal pertama yang perlu kita bicarakan adalah aliran darah. Anda tahu, ereksi bukan hanya tentang hasrat atau suasana hati, itu adalah proses fisik, respons hidrolik. Dan semua itu tidak akan berhasil tanpa sirkulasi yang baik. Yang tidak disadari oleh kebanyakan pria lanjut usia adalah bahwa darah Anda sebagian besar terdiri dari air. Dan ketika Anda tidak terhidrasi dengan cara yang benar, darah menjadi lebih kental, lebih lambat, dan lebih sulit untuk bergerak. Disitulah masalah dimulai. 1. Ereksi adalah tentang aliran darah dan air adalah sahabat terbaik darah. Saya tidak akan pernah melupakan hari ketika salah satu pasien saya, sebut saja Jim, 68 tahun, mantan pelatih sekolah menengah, duduk di kantor saya dengan mata tertunduk dan suara pelan. Dia berkata kepada saya, "Dok, ini tidak berfungsi seperti dulu." Tentu saja dia berbicara tentang ereksinya. Dia mengira itu hanya karena penuaan. Tetapi setelah beberapa pertanyaan, saya menanyakan satu hal sederhana. Berapa banyak air yang Anda minum sehari? Dia tertawa. Tidak banyak, mungkin secangkir kopi di pagi hari dan soda saat makan siang. Jim tidak sendirian. Kebanyakan pria di atas 60 tahun meremehkan pentingnya air, padahal air adalah fondasi dari aliran darah. Dan inilah kebenarannya. Ereksi adalah tentang sirkulasi. Ini adalah respons hidrolik tubuh Anda. Darah mengalir ke dalam bilik-bilik penis, tekanan meningkat dan kekencangan terjadi. Tetapi itu tidak bisa terjadi tanpa darah yang mengalir dengan bebas. Dan darah Anda lebih dari 90% air. Ketika Anda dehidrasi, darah Anda menjadi kental dan lamban. Itu memaksa jantung Anda bekerja lebih keras hanya untuk mengedarkannya. Dan itu membuat darah jauh lebih sulit untuk mencapai area paling vital seperti penis Anda. Bahkan dehidrasi ringan dapat mengurangi volume darah dan melemahkan kualitas ereksi Anda tanpa Anda sadari. Ketika Jim memulai rutinitas hidrasi yang tepat, tegukan kecil dan konsisten sepanjang hari, dia kembali 2 minggu kemudian dengan senyum di wajahnya. Saya tidak tahu apa yang berubah, tapi ada sesuatu yang berfungsi lagi, katanya. Dan satu-satunya hal yang kami ubah adalah air.
Jadi sebelum menyalahkan usia atau kadar testosteron Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar terhidrasi? Karena terkadang solusinya bukan dalam bentuk pil, melainkan di dalam gelas Anda. Sekarang, jika aliran darah adalah langkah pertama, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa dehidrasi juga menguras hormon yang menjadikan Anda seorang pria? Mari kita bicarakan itu. Jika Anda masih menonton dan wawasan ini masuk akal, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini dan ini membantu Anda. Sekarang mari kita lanjutkan karena apa yang akan saya bagikan selanjutnya mungkin akan lebih mengejutkan Anda. 2. Dehidrasi tidak hanya mengeringkan kulit Anda, tetapi juga menurunkan testosteron Anda. Saya pernah punya pasien bernama Walter, 72 tahun, seorang duda dan sangat mandiri. Dia datang kepada saya bukan karena krisis kesehatan yang jelas, tetapi karena, dalam kata-katanya, saya hanya tidak merasa seperti diri saya lagi. Dia tidak depresi, dia tidak sakit, tetapi ada sesuatu yang salah. Energinya rendah, hasratnya memudar, bahkan suasana hatinya terasa datar. Saat kami berbicara, saya bisa merasakan frustrasi diam-diam dalam suaranya. Pertanyaan sunyi di balik kata-katanya. Apakah saya kehilangan keunggulan saya untuk selamanya? Ketika kami menjalankan tes laboratoriumnya, satu hal menonjol, testosteronnya di bawah rata-rata untuk usianya. Tidak terlalu rendah, tetapi cukup untuk menjelaskan bagaimana perasaannya. Dan yang paling mengejutkannya bukanlah angkanya, melainkan alasannya. Walter mengalami dehidrasi parah. Tidak ada penyakit kronis, tidak ada efek samping obat, hanya dehidrasi jangka panjang yang sederhana. Inilah yang terjadi ketika tubuh Anda dehidrasi, ia beralih ke mode bertahan hidup. Ia memprioritaskan tekanan darah, pengaturan suhu, dan fungsi-fungsi penting. Reproduksi libido tidak mendesak. Jadi testosteron Anda terkena dampaknya. Dan ada lapisan lain, dehidrasi meningkatkan kortisol Anda, hormon stres, dan kortisol adalah musuh terburuk testosteron. Ketika yang satu naik, yang lain turun. Ini adalah tarik-menarik biologis dan maskulinitas Anda terjebak di tengah. Walter hanya membuat satu perubahan. Dia mulai minum air secara konsisten dengan benar dan dengan niat. Dan sebulan kemudian, dia tidak hanya merasa lebih baik, dia merasa hidup kembali. Percikan di matanya, itu kembali. Jadi, jika Anda merasa lelah, tidak fokus, atau hanya sedang tidak ingin, jangan terlalu cepat menyalahkan penuaan. Mungkin itu cara tubuh Anda berteriak meminta sesuatu yang sesederhana hidrasi. Tapi disinilah hal itu menjadi lebih menarik. Bahkan jika Anda minum air, jika Anda melakukannya dengan cara yang salah, Anda mungkin masih menyabotase kesehatan seksual Anda. Biarkan saya menunjukkan apa yang kebanyakan pria lakukan dengan sangat salah. 3. Minumlah air dengan cara yang benar, bukan cara yang dilakukan kebanyakan pria. Jujur saja, ketika saya pertama kali mulai memberitahu pria lanjut usia bahwa cara mereka minum air memengaruhi ereksi mereka, kebanyakan dari mereka menatap saya seolah-olah saya gila. Seorang pria berusia akhir 60-an, Mike, seorang pensiunan sopir truk, bahkan tertawa dan berkata, "Dok, ini kan air, apa yang harus saya lakukan? Memberkatinya dulu." Saya tersenyum dan berkata, "Tidak, Mike, tetapi Anda seharusnya menghormatinya." Karena inilah masalahnya, kebanyakan pria, terutama seiring bertambahnya usia, menunggu sampai mereka merasa haus. Kemudian mereka menenggak sebotol penuh air dingin dalam sekali teguk dan berpikir mereka telah berbuat baik bagi tubuh mereka. Tapi bukan begitu cara kerja tubuh Anda. Ia tidak ingin banjir mendadak, ia ingin dukungan yang stabil. Sistem Anda hanya dapat menyerap sejumlah kecil air pada satu waktu. Menyeruput perlahan sepanjang hari membantu menjaga volume darah, pengiriman nutrisi, dan keseimbangan hormon. Duduk saat minum merilekskan sistem saraf Anda, mendorong penyerapan yang lebih baik, bahkan membiarkan air bercampur dengan air liur sebelum menelan meningkatkan cara tubuh Anda memprosesnya. Ini adalah praktik Ayurveda kecil yang sekarang didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Dan ini satu lagi, suhu itu penting. Air es mungkin terasa menyegarkan, tetapi dapat menyempitkan pembuluh darah dan memperlambat pencernaan. Keduanya tidak Anda inginkan jika Anda menginginkan sirkulasi yang lebih baik ke bagian tubuh Anda yang paling penting.
Air suhu ruangan atau hangat lebih lembut dan lebih efektif untuk kesehatan jangka panjang. Setelah Mike mengikuti perubahan ini hanya dalam beberapa minggu menyeruput perlahan, duduk memperhatikan waktunya, dia mengatakan sesuatu yang membekas pada saya. Dok, saya tidak pernah berpikir air bisa membuat saya merasa kuat lagi. Ini bukan tentang minum lebih banyak, ini tentang minum lebih cerdas. Tetapi bahkan hidrasi yang cerdas dapat dibatalkan oleh kebiasaan yang salah. Dan ada beberapa kesalahan tersembunyi yang secara diam-diam membatalkan semua yang Anda coba perbaiki. Mari kita lihat lebih dekat. 4. Jangan batalkan kebiasaan baik dengan kesalahan-kesalahan ini. Ada sesuatu yang membuat frustrasi tentang melakukan hal yang benar hanya untuk mengetahui bahwa Anda telah membatalkannya tanpa disadari. Itulah yang terjadi pada seorang pria bernama Harold, 74 tahun, seorang pensiunan pilot yang dengan bangga memberitahu saya bahwa dia telah mengikuti saran hidrasi saya dengan saksama. Dia menyeruput air secara teratur, duduk sambil minum, bahkan beralih ke air suhu ruangan. Tetapi setelah beberapa minggu dia kembali dan berkata, "Dok, saya merasa sedikit lebih baik, tetapi tidak sebanyak yang saya harapkan." Jadi kami melihat lebih dekat sisa rutinitasnya, dan disitulah kami menemukan masalahnya. Setiap pagi Harold minum kopi, lalu satu lagi di sore hari. Dia minum segelas anggur hampir setiap malam, dan setelah makan sepotong semangka atau jeruk yang berair, dia akan menyusulnya dengan segelas besar air. Semua itu tampak tidak berbahaya, tetapi setiap hal kecil ini bekerja melawannya. Kafein dan alkohol adalah diuretik, mereka menarik air keluar dari sistem Anda dan membuat Anda lebih dehidrasi. Dan minum air tepat setelah buah-buahan kaya air seperti jeruk atau melon dapat mengencerkan enzim pencernaan Anda, memperlambat penyerapan dan bahkan menyebabkan kembung yang memengaruhi seberapa baik tubuh Anda menggunakan air yang Anda berikan. Bahkan sesuatu yang sesederhana minum terlalu banyak air terlalu cepat yang kita sebut overhidrasi dapat membuang mineral penting seperti magnesium dan natrium. Keduanya penting untuk fungsi saraf, kontraksi otot, dan respon seksual. Harold membuat beberapa perubahan kecil dan dalam beberapa hari semuanya berjalan lancar. Sekarang saya merasakannya, katanya kepada saya seperti tubuh saya benar-benar bekerja sama dengan saya lagi. Tapi itu hanya satu bagian dari teka-teki. Karena ketika Anda minum air dengan cara yang benar dan menghindari kesalahan-kesalahan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam tubuh Anda dan ilmu pengetahuan sekarang dapat membuktikannya. Biarkan saya tunjukkan 5 manfaat hidrasi yang tepat yang didukung sains untuk kesehatan seksual. Salah satu bagian paling memuaskan dari pekerjaan saya adalah melihat sains mengonfirmasi apa yang telah kita ketahui secara mendalam selama ini, bahwa ketika tubuh Anda dirawat dengan baik, ia merespons. Saya ingat duduk bersama seorang pasien bernama Carl, 70 tahun, berbicara dengan lembut dan penuh perhatian. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun berasumsi bahwa kehidupan seksnya yang memudar hanyalah bagian dari menjadi tua. Bukan masalah besar, katanya pada dirinya sendiri. Sampai suatu hari istrinya dengan lembut bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak terlihat seperti dirimu sendiri akhir-akhir ini." Itulah saat dia tahu ini bukan hanya tentang seks, ini tentang merasa hidup kembali. Kami meninjau kebiasaannya, dan hidrasi muncul berulang kali. Jadi dia berkomitmen. Dia mengikuti rutinitas. Tidak ada pil, tidak ada prosedur, hanya air dengan cara yang benar, hari demi hari. Dan setelah 6 minggu, hasilnya tidak hanya terlihat, mereka terukur. Ereksi yang lebih kencang, energi yang lebih baik, bahkan tekanan darah yang membaik dan kulit yang lebih bersih. Itu bukan hanya kebetulan. Studi menunjukkan bahwa hidrasi memengaruhi hampir setiap fungsi yang terkait dengan kesehatan seksual. Darah yang lebih encer berarti sirkulasi yang lebih baik. Volume darah yang sehat mendukung ereksi yang kuat dan tahan lama. Hidrasi yang cukup menjaga organ Anda, terutama hati dan ginjal, bekerja secara efisien sehingga dapat mengatur hormon Anda seperti testosteron. Dan bahkan suasana hati Anda membaik karena otak Anda bekerja lebih baik saat Anda terhidrasi. Anda merasa lebih tajam, lebih tenang, lebih percaya diri.
Kisah Carl tidak jarang itu terjadi pada pria di mana-mana yang akhirnya menyadari bahwa kesehatan sejati tidak selalu datang dalam botol atau kotak. Seringkali datang dalam bentuk perawatan yang konsisten dan sederhana. Tapi inilah masalahnya, hidrasi tidak ada dalam ruang hampa. Seiring bertambahnya usia, bahkan kebiasaan terbaik pun membutuhkan lebih banyak dukungan. Tubuh Anda berubah, pemulihan Anda melambat. Jadi mengapa air menjadi lebih penting setelah usia 60 tahun? Anda akan segera mengetahuinya. 6. Mengapa ini lebih penting seiring bertambahnya usia? Ada sesuatu yang tidak diberitahukan siapapun tentang menjadi lebih tua. Bukan dokter Anda, bukan teman-teman Anda, dan tentu saja bukan iklan yang menjual perbaikan cepat. Inilah dia. Tubuh Anda menjadi kurang pemaaf. Apa yang bisa Anda abaikan pada usia 30 atau 40 melewatkan minum air, begadang, makan sembarangan mulai mengejar Anda setelah usia 60. Dan ini bukan hanya tentang kerutan atau uban. Ini tentang energi, suasana hati, dan keintiman. Ini tentang bangun dan tidak mengenali pria di cermin. Saya ingat seorang pasien Frank, 67 tahun. Ia mengatakan kepada saya bahwa dia merasa seolah-olah seseorang diam-diam telah mengecilkan volume hidupnya. Dia tidak kesakitan, dia tidak sakit, dia hanya tidak merasa hadir sepenuhnya lagi. Percikannya hilang. Kami membicarakan semuanya, tidurnya, makanannya, olahraganya, dan kemudian kami kembali ke sesuatu yang sederhana. Hidrasi. Seperti banyak pria seusianya, dia tidak tahu betapa lebih kerasnya tubuhnya harus bekerja hanya untuk tetap seimbang. Bagaimana sesuatu yang mendasar seperti air sekarang memiliki dampak yang jauh lebih besar pada sirkulasi, hormon, dan kejernihan mentalnya. Setelah hanya beberapa minggu hidrasi yang penuh perhatian tersebar, suhu ruangan tidak lagi menenggak air dingin saat bepergian. Frank merasakan perbedaannya. Energi paginya kembali, pikirannya terasa lebih jernih, dan ya, kepercayaan dirinya di kamar tidur kembali. Dia berkata kepada saya, "Dok, saya tidak menyadari seberapa jauh saya telah melayang sampai saya akhirnya kembali ke diri saya sendiri." Itulah kekuatan memberikan apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh Anda, terutama seiring berjalannya waktu. Dan bagian terbaiknya, Anda tidak memerlukan resep untuk semua itu. Tetapi jika Anda benar-benar ingin membawa hasil Anda ke tingkat berikutnya, ada satu bagian lagi dari teka-teki. Hanya butuh 7 detik sehari, dan itu ada hubungannya dengan saklar performa alami tubuh Anda. Biarkan saya tunjukkan apa itu. 7. Gabungkan ini dengan trik pagi 7 detik. Ada sesuatu yang kuat tentang jam-jam tenang di pagi hari. Saat itulah tubuh Anda mengatur ulang, hormon Anda melakukan kalibrasi ulang, dan otak Anda bersiap menghadapi hari. Selama bertahun-tahun saya menemukan bahwa apa yang dilakukan seorang pria dalam beberapa menit pertama setelah bangun dapat menentukan nada untuk segalanya, energi, fokus, bahkan keintiman. Salah satu pasien lama saya, Greg, 71 tahun, telah melakukan segalanya dengan benar. Hidrasi yang tepat, makan bersih, berjalan setiap hari. Kemajuannya stabil tetapi masih kehilangan percikan ekstra itu. Jadi saya memberinya sesuatu yang sederhana. Rutinitas pagi 7 detik, tidak ada pil, tidak ada peregangan, hanya gerakan pernapasan tertentu yang secara alami meningkatkan kadar oksida nitrat. Molekul ini seperti saklar tubuh Anda untuk aliran darah. Ia merilekskan pembuluh darah, memungkinkan darah mengalir lebih bebas, terutama di tempat yang paling penting bagi seorang pria. Greg skeptis, tetapi dia mempercayai saya. Dalam 2 minggu dia berkata, "Dok, rasanya seperti seseorang menyalakan kembali lampu. Energinya terasa lebih tajam, ereksinya lebih kencang dan lebih responsif, dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak pernah merasa sepercaya diri itu selama bertahun-tahun. Bukan karena gadget mahal, tetapi karena kebiasaan yang sederhana dan disengaja." Ketika Anda menggabungkan peningkatan oksida nitrat 7 detik ini dengan hidrasi yang tepat, itu seperti memberi izin pada tubuh Anda untuk berkinerja kembali. Ini bukan sihir, ini biologi yang akhirnya bekerja sebagaimana mestinya. Dan begitu tubuh Anda mengingat betapa enaknya perasaan itu, ia mulai menginginkan lebih banyak. Jadi ya, air itu penting. Ya, kebiasaan itu penting, tetapi tindakan kecil yang konsisten yang ditumpuk bersama itulah
yang membuka transformasi nyata. Dan jika Anda siap untuk menerapkan semua ini mulai hari ini, izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya. Dengan rutinitas hidrasi yang jelas dan sederhana yang sangat cocok dengan hidup Anda, tidak peduli usia atau tingkat kesehatan Anda. Mari kita buat praktis. 8. Rutinitas hidrasi harian Anda untuk ereksi yang lebih kuat. Salah satu pertanyaan paling umum yang saya dapatkan dari pria di atas 60 adalah, "Dok, katakan saja apa yang harus saya lakukan langkah demi langkah." Dan saya mengerti, Anda tidak ingin nasihat yang tidak jelas. Anda ingin rutinitas yang jelas yang cocok dengan hidup Anda dan benar-benar berhasil. Itulah mengapa saya membuat ritme hidrasi harian ini. Tidak hanya berdasarkan sains, tetapi dari apa yang saya lihat telah mengubah kehidupan nyata pada pria sejati. Biarkan saya bercerita tentang Richard, 66 tahun, seorang pensiunan pemadam kebakaran. Setelah bertahun-tahun memforsir diri, dia datang kepada saya dengan perasaan lelah, bingung, dan frustrasi di kamar tidur. Dia tidak ingin gimmick, dia ingin sesuatu yang masuk akal. Saya mengatakan kepadanya, mari kita bangun kembali fondasi Anda dengan air. Dia berkomitmen pada rutinitas itu, dan apa yang terjadi selama sebulan berikutnya bahkan mengejutkannya. Dia memulai setiap hari dengan segelas penuh air suhu ruangan dalam waktu 30 menit setelah bangun. Pertengahan pagi dia minum segelas lagi hanya dengan sejumput garam laut untuk mengisi kembali mineral penting. Sekitar waktu makan siang dia minum 2 gelas lagi, tegukan lambat dan stabil sambil duduk. Di malam hari 1 atau 2 gelas lagi, berhenti setidaknya 1 jam sebelum tidur agar dia bisa tidur nyenyak dan mendukung siklus hormon malamnya. Tidak ada air dingin, tidak ada menenggak, tidak ada gangguan, hanya kehadiran sederhana dengan setiap gelas. Dalam beberapa minggu energinya kembali, pemikirannya menajam, dan yang paling penting, tubuhnya merespons saat dia membutuhkannya. Dia mengatakan kepada saya merasa seperti mendapatkan kembali sesuatu yang bahkan tidak saya sadari telah hilang. Itulah kekuatan hidrasi yang konsisten dan dilakukan dengan benar. Dan ketika dipasangkan dengan kebiasaan yang lebih cerdas, itu menjadi salah satu alat performa paling alami yang dapat digunakan seorang pria pada usia berapapun. Sekarang setelah Anda melihat bagaimana hidrasi dapat mengubah kesehatan seksual Anda, izinkan saya meninggalkan Anda dengan satu pesan terakhir. Ini bukan hanya tentang ereksi, ini tentang merebut kembali kekuatan Anda, kepercayaan diri Anda, dan pria yang seharusnya Anda menjadi. Kesimpulan, tetap terhidrasi, tetap kuat. Saya telah menghabiskan lebih dari 3 dekade duduk di hadapan pria seperti Anda, pria baik, pria kuat, yang mengira tahun-tahun terbaik mereka telah berlalu. Tetapi berkali-kali saya telah melihat bagaimana perubahan kecil membawa hasil yang kuat. Kita telah berbicara tentang bagaimana hidrasi mendukung aliran darah, meningkatkan testosteron, menjernihkan kabut otak, dan bahkan menghidupkan kembali hasrat. Kita telah melihat kesalahan umum, waktu yang lebih baik, dan trik sederhana 7 detik yang dapat mengembalikan biologi Anda ke jalur yang benar. Dan melalui setiap cerita, apakah itu Jim, Frank, Greg, atau Richard, satu kebenaran terus muncul ke permukaan, tubuh Anda ingin bekerja. Ia hanya membutuhkan kondisi yang tepat. Dan air, sesuatu yang begitu sederhana dan terabaikan adalah salah satu kuncinya. Anda tidak perlu merasa terjebak. Anda tidak perlu menerima penurunan sebagai takdir Anda. Setiap tegukan yang Anda ambil adalah langkah menuju kejernihan, vitalitas, dan keintiman. Anda masih punya waktu, Anda masih punya kekuatan. Anda hanya perlu mengklaimnya 1 gelas setiap kalinya. Jadi, mulailah hari ini. Tetap terhidrasi, tetap konsisten, dan yang paling penting, tetap kuat.